Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini akan kita bacakan sejarah atau sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kelanjutan dari bab atau pasal kedua tentang kelahiran, penyusuan dan masa pertumbuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT memelihara dan menjaga Nabi semenjak kecil, serta membersihkan beliau dari noda-noda jahiliyah dan dari setiap aib. Allah SWT menganugerahi beliau akhlak dan perilaku yang terpuji. Alhasil Rasulullah dikenal di kalangan kaumnya dengan sebutan Al-Amin, yaitu orang yang terpercaya. Dikarenakan mereka menyaksikan kesucian, kejujuran ucapan, dan sifat amanah beliau. Jadi Nabi Muhammad itu atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semenjak kecil beliau sudah memiliki akhlak yang mulia. Jadi perilaku beliau adalah perilaku yang terpuji, sampai-sampai kaum mereka sendiri menjuluki beliau Rasulullah SAW sebagai Al-Amin, yaitu memberi julukan Al-Amin yang artinya orang yang terpercaya. Bahkan tatkala kaum Quraisy membangun Ka'bah, yakni ketika beliau berusia 35 tahun dan telah sampai pada fase atau tahap peletakan Hajar Aswad, mereka berbeda pendapat tentang siapa yang berhak meletakkan batu tersebut pada tempatnya. Tiap-tiap kabilah berseru, kamilah yang lebih berhak meletakkannya. Akhirnya mereka sepakat bahwa yang berhak meletakkan batu tersebut adalah orang yang pertama kali datang menemui mereka. Ternyata yang pertama kali datang menemui mereka adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini pasti juga adalah qadarullah atau kehendak Allah, bahwasanya yang datang pertama kali adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi penengah atau menjadi hakim bagi mereka, yaitu para pemuka-pemuka kabilah. Mereka berkata, Al-Amin datang. Jadi inilah awal mula kenapa Rasulullah SAW dijuluki dengan Al-Amin, karena peristiwa ini. Mereka pun merasa lega atau ridho apabila beliau bersedia meletakkannya. Kemudian beliau membentangkan selai kain dan meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengah kain tersebut. Beliau lalu memerintahkan pemimpin tiap-tiap kabilah untuk mengangkat kain tersebut melalui bagian pinggirnya secara bersamaan. Setelah itu
Kemudian beliau mengangkat dan meletakkan batu tersebut pada tempatnya. Jadi inilah kebijaksanaan Rasulullah SAW dalam menengahi perbedaan pendapat di antara kabilah, yaitu tentang peletakan Hajarul Aswad kepada tempatnya. Maka atas dasar inilah beliau SAW mendapat julukan Al-Amin, yaitu orang yang dipercaya. Kita masuki pasal yang ketiga, yaitu pengangkatan Nabi Muhammad SAW menjadi seorang Rasul. Ketika Allah berkehendak untuk menurunkan rahmat kepada para hambanya, serta memberikan kemuliaan dengan mengutusnya kepada semesta alam, maka Dia pun menumbuhkan kecintaan pada diri hamba tersebut untuk berkhalwat atau menyendiri. Beliau menyendiri di Gua Hiro, seperti yang biasa dilakukan ahli ibadah pada masa itu. Sebagaimana pula yang diceritakan oleh Abu Thalib dalam kumpulan syairnya yang populer yang berakhiran huruf lam. Wasaurin waman arsa sabiron makanah. Warakin libirrin fi hira'in wa nazil. Demi pemilik gunung Saur, ada sebagian orang yang teguh menjadikan gunung Sabir sebagai tempatnya. Begitu juga ada yang mendaki gunung Hira untuk beribadah atau mencari kebaikan, atau hanya sekedar menyinggahinya. Jadi sebelum Allah SWT mengangkat Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul, Allah SWT tanamkan kecintaan beliau, kecenderungan beliau untuk berkhalwat atau menyendiri di Gua Hiro. Dan kebiasaan ini bukan hanya dilakukan oleh Rasulullah saja, tetapi juga sudah dilakukan oleh orang-orang sebelum beliau, yaitu orang-orang yang mencintai ibadah. Adapun juga yang mendasari Rasulullah SAW berkhalwat adalah karena melihat kondisi kaumnya pada waktu itu yang tenggelam kepada perbuatan-perbuatan jahiliyah. Jadi Nabi Muhammad merasa risau, merasa khawatir melihat kondisi kaumnya. Beliau berpikir bagaimana caranya supaya bisa menyelamatkan kaumnya dari perbuatan-perbuatan jahiliyah. Lalu malaikat Jibril itu mendatanginya secara tiba-tiba, yaitu saat Rasulullah sedang berada di Gua Hiro pada bulan Ramadan. Ketika itu beliau berumur 40 tahun. Malaikat yaitu Jibril menghampiri beliau dan bersuruh, "Bacalah." Beliau menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Malaikat itu mendekap Nabi sehingga membuatnya sesak. Baru kemudian melepaskannya. Malaikat itu kembali memerintahkan, "Bacalah." Beliau tetap menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Demikianlah kejadian itu berulang sampai 3 kali. Akhirnya malaikat itu berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, allazi 'allamal bil qalam, 'allamal insana malam ya'lam." Itu yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan.
Dia telah menciptakan manusia dengan segumpal darah. Bacalah, dan Rabbmu lah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan pena, yaitu baca tulis. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Jadi permulaan Nabi Muhammad SAW didatangi malaikat. Permulaan Nabi diangkat menjadi Rasul itu ditandai dengan datangnya malaikat Jibril alaihissalam kepada beliau dengan membawa wahyu dari Allah SWT, yang mana pada waktu itu usia beliau yaitu berusia 40 tahun. Dan wahyu pertama yang beliau terima adalah Quran Surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 yang sudah kita bacakan tadi. Dan pada waktu itu bertepatan dengan bulan Ramadan. Rasulullah SAW pun pulang dalam keadaan menggigil sekujur tubuhnya. Jadi setelah menerima wahyu itu, Nabi Muhammad segera pulang dalam keadaan menggigil sekujur tubuhnya. Mungkin karena rasa takut telah bertemu dengan malaikat. Beliau menceritakan peristiwa itu kepada Khadijah. Jadi yang pertama sekali mendengar cerita yang dialami Nabi itu adalah istrinya sendiri, yaitu Khadijah. Beliau berkata, "Saya takut ada yang tidak beres pada pikiran saya." Namun Khadijah meneguhkan beliau dan menenangkannya sambil berkata, "Tenang, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Sebab engkau terus-menerus menyambung tali silaturahim, selalu berkata jujur, senantiasa menunaikan amanah, dan suka menolong orang-orang yang sedang kesusahan." Khadijah menyebutkan beberapa perilaku baik yang lain untuk menunjukkan kepercayaannya terhadap beliau, untuk memantapkan hati beliau, dan untuk menolong beliau dalam menegakkan kebenaran. Khadijah adalah orang pertama yang membenarkan risalah beliau. Semoga Allah meridhoinya dan memuliakan kedudukannya. Jadi orang yang pertama sekali mendengar peristiwa yang dialami Rasulullah adalah istrinya sendiri, yaitu Khadijah. Dan Khadijah juga yang pertama sekali menenangkan beliau dari rasa takut beliau dengan menceritakan kebaikan-kebaikan beliau. Karena apa? Karena tidak mungkin orang yang melakukan kebaikan seperti beliau ini Allah akan menghinakannya. Justru sebaliknya, Allah SWT akan memuliakan beliau. Itulah kata-kata Khadijah untuk menghibur Rasulullah SAW. Sesudah itu Rasulullah tinggal di rumah beberapa masa berlalu sesuai dengan kehendak Allah, dan beliau SAW tidak pernah menyaksikan peristiwa seperti itu lagi. Tidak ada wahyu yang turun kepada beliau sehingga membuatnya sedih. Berulang-ulang beliau pergi untuk melemparkan diri dari puncak gunung. Hal itu disebabkan oleh kerinduan beliau yang amat sangat untuk dapat melihat kembali apa yang pernah dilihatnya dahulu. Kerinduan yang terbesit karena kelezatan apa yang beliau saksikan dari wahyu Allah yang diturunkan kepada beliau. Jadi setelah peristiwa turunnya wahyu yang pertama,
Nabi Muhammad SAW berdiam diri di rumah. Tetapi lama-kelamaan ada timbul kerinduan lagi, yaitu kerinduan untuk mendengarkan wahyu Allah. Terdapat riwayat yang menyebutkan bahwa masa terhentinya wahyu tersebut lebih kurang selama 2 tahun atau lebih. Setelah itu datanglah malaikat menampakkan wujudnya kepada beliau di antara langit dan bumi di atas sebuah kursi. Malaikat itu meneguhkan hati beliau dan menyampaikan kabar gembira bahwasannya beliau benar-benar utusan Allah. Jadi untuk kedua kalinya malaikat menampakkan diri kepada Nabi Muhammad SAW dan memberitahu beliau bahwasanya beliau adalah benar-benar utusan Allah, benar-benar Rasul Allah. Ketika melihat malaikat itu, Rasulullah SAW merasa takut terhadapnya. Beliau segera mendatangi Khadijah sambil berkata, selimuti aku, selimuti aku. Maka Allah pun menurunkan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wasyabaka fattahhir. Hai orang yang berkemul atau berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Rabbmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah. Quran Surah Al-Mudatsir ayat 1 sampai dengan 4. Peristiwa pertama yang dialami Nabi SAW adalah pengukuhan nubuah atau kenabian dan wahyu ini. Kemudian dalam ayat itu Allah menyuruh beliau untuk memberikan peringatan kepada kaumnya dan mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah. Rasulullah pun mulai menyingsingkan lengan baju, bekerja keras dalam menjalankan tugas, dan mulai melakukan ketaatan kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Beliau mengajak segenap lapisan masyarakat, dari yang tua sampai yang muda, orang merdeka maupun hamba sahaya, pria maupun wanita, orang kulit hitam maupun kulit putih, untuk menuju ke jalan Allah. Alhasil banyak orang dari berbagai kabilah yang menyambut dakwah beliau. Jadi setelah mendapat wahyu yang kedua ini, setelah Nabi Muhammad SAW dinyatakan sebagai utusan Allah, yaitu dikabarkan melalui malaikat yang duduk di antara langit dan bumi, yang mengabarkan beliau bahwa beliau adalah benar-benar seorang utusan Allah. Kemudian beliau diperintahkan untuk memberi peringatan kepada seluruh umat manusia agar hanya beribadah kepada Allah. Inilah tugas kerasulan yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun orang yang pertama menyambut tongkat dakwah beliau adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu atau Abdullah bin Utsman At-Taimi radhiyallahu anhu. Ia menyokong dakwah beliau dalam menegakkan agama Allah, bahkan turut berdakwah bersama beliau kepada agama Allah di atas ilmu dan basyirah atau keterangan yang jelas. Dakwah Abu Bakar pun disambut oleh Utsman bin Affan, Tolha, dan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu.
Sementara itu Ali radhiyallahu anhu sudah masuk Islam semenjak kecil saat masih berumur 8 tahun. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa usianya pada saat itu lebih dari 8 tahun. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan bahwa Ali masuk Islam sebelum Abu Bakar. Namun pendapat lain mengatakan tidak demikian. Bagaimanapun keadaannya, keislaman Ali tidaklah sama dengan keislaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena Ali berada dalam pengasuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengambil Ali dari paman beliau untuk menolongnya dalam mengatasi kesulitan pada masa paceklik. Demikian pula Khadijah dan Zaid bin Harisah telah memeluk Islam ketika itu. Seorang uskup atau pendeta bernama Waraqah bin Naufal juga masuk Islam. Ia membenarkan wahyu Allah yang diterima Rasulullah SAW. Ia berangan-angan seandainya saat itu ia masih muda, peristiwa itu terjadi pada masa awal-awal turunnya wahyu. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi bahwa Rasulullah SAW bermimpi melihat uskup itu dalam penampilan yang sangat indah. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Aku bermimpi melihat uskup itu mengenakan pakaian putih." Jadi dari kalangan ahlul kitab yang pertama masuk Islam adalah seorang pendeta yang bernama Waraqah bin Naufal. Diriwayatkan dalam kitab As-Sahihain yaitu Bukhari dan Muslim bahwa ia yaitu pendeta Waraqah bin Naufal berkata, "Ini adalah namus yang pernah datang kepada Musa bin Imran alaihissalam." Yaitu namus itu adalah malaikat Jibril. Hal ini terjadi saat Khadijah membawa Rasulullah SAW menemuinya. Lantas Rasulullah menceritakan apa yang dialaminya berkaitan dengan kehadiran malaikat Jibril alaihissalam. Maka masuklah ke dalam agama Islam orang-orang yang dilapangkan dadanya untuk menerima Islam dengan cahaya ilmu dan basyirah. Sebaliknya orang-orang jahil atau bodoh dari penduduk kota Mekah justru mengganggu dan menyiksa beliau. Jadi ada yang menerima dakwah Nabi atau mengakui akan kerasulan Nabi. Ada juga orang yang menolak dakwah Nabi, yaitu orang-orang jahil. Sehingga karena kejahilan mereka tidak mau menerima dakwah Rasulullah, yang mana dakwah Rasulullah ini di atas cahaya ilmu dan basyirah, sehingga mereka mengganggu dan menyiksa beliau sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Allah senantiasa menjaga Rasulnya dan melindungi beliau melalui perantara pamannya. Jadi ketika orang-orang kafir itu mengganggu Rasulullah, maka Allah melindungi beliau, yaitu melalui perantara pamannya Abu Thalib yang selalu melindungi beliau. Karena Abu Thalib seorang yang terhormat dan disegani di kalangan Quraisy, bahkan termasuk orang yang mulia di antara mereka. Orang-orang jahil tersebut tidak berani mengejutkan Abu Thalib dengan sesuatu yang berkaitan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka tahu bahwa dia sangat mencintai beliau. Jadi pamannya sangat mencintai Nabi Muhammad.
Termasuk kemahabijaksanaan Allah SWT pula bahwasanya apabila Abu Thalib tetap berada dalam agama mereka atau kafir, sungguh hal itu mengundang kemaslahatan bagi beliau. Demikianlah Rasulullah SAW terus menerus berdakwah siang dan malam, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Tidak ada seorang pun yang mampu menghalangi dan mencegah beliau. Beliau pun tidak takut terhadap celaan orang-orang yang suka mencela dalam usahanya menegakkan agama Allah ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, demikianlah sejarah dari junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari sirah ini menambah kecintaan kita kepada beliau Rasulullah SAW, kita selaku umatnya. Dan mudah-mudahan Allah SWT memberi taufik kepada kita untuk selalu bersolawat kepadanya, agar di yaumil mahsyar kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.